Halo teman-teman, kami dari Kelompok 8 akan mempresentasikan RBL kimia kami yang berjudul Pembuatan Baterai Sederhana dengan Jeruk Nipis. Perkenalkan, kami dari Kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri Rizka Agustina, kemudian teman saya Adriel Dwi Pratama, Ahmad Wicaksono, Egis Maharani Febiarumi, Rian Adi Saputra, Vicky Miftahul Rizki, dan Fitria Kusuma Wardani. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari pembuatan ini adalah jeruk nipis merupakan salah satu jenis buah yang banyak diproduksi di Indonesia. Tanaman jeruk nipis akan tumbuh dengan baik di lokasi yang mendapat cukup sinar matahari. Jeruk nipis mengandung sari asam yang tinggi. Buah jeruk nipis juga banyak mengandung vitamin C, asam sitrat, asam amino, minyak atsiri, glikosa, asam sitrun, belerang, dan vitamin B1. Maka tidak kaget jika jeruk nipis termasuk buah yang sering digunakan pada kehidupan sehari-hari. Di samping itu, banyak reaksi kimia yang turut terjadi pada kehidupan sehari-hari. Contoh, reaksi kimia terjadi seperti penggunaan sabun dan deterjen. Proses pencernaan karat bisa hingga baterai. Baterai menggunakan reaksi elektrokimia atau redoks untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Reaksi redoks spontan terjadi pada sel galvanik, sementara reaksi kimia tidak terjadi pada sel elektrolisis. Sehubung dengan hal itu, dilakukannya percobaan pembuatan baterai sederhana menggunakan jeruk nipis yang disertai dengan penggunaan paku, koin tembaga, lampu LED, dan bahan penunjang lainnya. Selanjutnya, aku akan kasih tahu kalian, pembuatan baterai sederhana dengan jeruk nipis ini memiliki tujuan dan juga manfaat. Adapun tujuannya, kita dapat mengetahui cara jeruk nipis menjadi pengganti baterai. Kita juga dapat mengetahui reaksi kimia yang terjadi pada percobaan pembuatan baterai sederhana menggunakan jeruk nipis. Dan juga kita dapat mengetahui reaksi yang terjadi pada koin tembaga dan paku. Adapun manfaatnya, kita dapat mengetahui sumber baterai alternatif yang terbuat dari bahan yang digunakan sehari-hari dan cara pembuatannya. Dan juga kita dapat mengetahui proses reaksi kimia untuk dapat menghasilkan listrik. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dasar teori. Baterai adalah perangkat yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Bila dua logam berbeda dihubungkan oleh elektrolit, reaksi kimia akan terjadi pada setiap permukaan logam, yang disebut elektroda, yang melepaskan atau menerima elektron. Sel volta, yaitu sel elektrokimia yang beroperasi secara spontan seperti baterai atau aki. Sel volta terdiri atas dua elektroda dan elektrolit, di mana pada kedua elektroda tersebut terdapat kecenderungan reaksi kimia. Satu cenderung teroksidasi dan yang lain tereduksi. Reaksi akan terjadi bila kedua dihubungkan dengan kawat atau logam, sehingga elektron dapat berpindah dari satu elektroda ke elektroda yang lain melalui kawat tersebut. Zat elektrolit terdiri dari asam, basa, maupun garam yang di dalam airnya membentuk ion-ion dan larutannya dinamakan larutan elektrolit. Jika senyawa lelehan atau larutannya itu menghantarkan arus listrik, maka senyawa tersebut disebut larutan elektrolit. Jika tidak, larutan tersebut bukan elektrolit atau non-elektrolit. Energi listrik selain dapat diperoleh dari bahan organik, juga dapat diperoleh dari bahan organik. Contohnya buah. Kita dapat menggunakan buah jeruk nipis sebagai sumber listrik pengganti baterai. Jeruk nipis seperti halnya sebuah baterai, mengandung asam yang bersifat elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik. Ketika reaksi kimia antara asam pada jeruk nipis dan lempengan-lempengan berlangsung, pada saat itulah energi listrik dapat dihasilkan. Lempengan-lempengan yang digunakan itu berfungsi sebagai elektronegatif atau paku yang terbuat dari besi dan elektroda positif, yaitu uang logam dari tembaga. Pembuatan baterai ini digunakan beberapa alat dan bahan, diantara lain 5 buah penjepit buaya, 1 lampu LED, 1 buah cutter, 5 buah paku, 5 irisan jeruk nipis, 6 buah kabel, dan 5 koin tembaga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pembuatan baterai sederhana menggunakan jeruk nipis. Pertama-tama, siapkan 3 buah jeruk nipis, kemudian potong menjadi 2 bagian. Lalu, irislah sedikit pada salah satu sisi jeruk nipis, dan itu dilakukan pada 5 potong jeruk nipis. Siapkan 5 buah kabel dan 5 buah paku, di mana setiap kabelnya memiliki 2 ujung yang tidak memiliki pelindung, hanya kawat saja. Kemudian ikatkan pada salah satu
satu sisi kawat pada kabel kepada tubuh si paku itu, seperti di samping ini. Setelah melilitkan 5 kabel pada 5 paku yang telah dilakukan, kemudian dilakukannya menancapkan 5 paku tersebut pada 5 potongan jeruk nipis di sisi lain dari 5 jeruk nipis yang tadi telah kita iris pada salah satu sisinya. Tancapkan hanya setengah bagian paku dan tidak mengenai kulit atau dasar jeruk nipis tersebut. Hal ini dilakukan seperti video di samping ini. Paku dalam hal ini berfungsi sebagai kutub negatif. Kemudian siapkan 5 koin tembaga dan tancapkan pada salah satu sisi dari jeruk nipis yang telah tadi diiris menggunakan cutter. Tancapkan hanya setengah bagian dan sama seperti paku tidak sampai mengenai kulit dari jeruk nipis tersebut. Dalam hal ini, koin tembaga berfungsi sebagai kutub positif. Penancapan koin tembaga pada setiap potongan jeruk nipis dilakukan seperti video di samping ini. Setelah tertancapnya koin-koin tadi pada setiap potongan jeruk nipis, kemudian sisi lain kawat pada ujung kabel yang tadi pada salah satu sisinya telah terlilitkan pada paku yang telah tertancap pada setiap potongan jeruk nipis, ditempelkan pada koin seperti ini yang berada pada potongan jeruk nipis lainnya. Sehingga kabel ini adalah penghubung antara paku pada jeruk nipis dan koin pada potongan jeruk nipis lainnya. Hal ini membuat rangkaian seperti rangkaian yang hampir sempurna yang berbentuk rangkaian seri. Pada koin yang tersisa dan tidak memiliki sisa kawat kabel, diambilnya kembali kabel lainnya, salah satu kabel yang memiliki bentuk sama dan tempelkan pada koin yang tersisa tadi. Hal ini dilakukan seperti video di samping ini. Langkah terakhir dari pembuatan baterai sederhana ini adalah melilitkan kedua ujung kabel yang terdapat pada rangkaian yang belum tertutup ini pada kedua kaki lampu LED sehingga rangkaian seri pun akan tertutup sempurna. Setelah terlilitnya pada kedua kaki lampu LED, maka lampu LED pun akan menyala. Seperti di samping ini. Setelah dilakukannya percobaan atau terselesainya rangkaian, maka lampu LED akan menyerang seperti video di samping ini. Video di samping ini adalah hasil dari percobaan pembuatan baterai sederhana dari kelompok kami. Lampu LED tersebut sesuai dengan percobaan kami mengawasi dapat bertahan hingga lebih dari 1 hari. Hanya saja dikarenakan irisan jeruk nipis terbuka, maka akan mengundang lalat atau hal lainnya sehingga rangkaian ini harus diputus. Pada percobaan pembuatan baterai dengan menggunakan 5 iris jeruk nipis yang berfungsi sebagai wadah dan larutan yang digunakan pada sel volta, di mana sel volta merupakan salah satu jenis sel elektrokimia yang dapat menimbulkan tenaga listrik dari suatu reaksi redoks secara spontan. Kandungan pada jeruk nipis akan berubah menjadi energi listrik
yang dihantarkan oleh katoda dan anoda agar dapat menghidupkan lampu LED yang telah disambungkan. Anoda yang digunakan pada percobaan berupa paku, di mana paku tersebut ditancapkan salah satu sisi jeruk nipis, sedangkan katoda yang digunakan pada percobaan berupa koin tembaga yang ditancapkan pada sisi lain jeruk nipis. Yang dimaksud dengan reaksi redoks secara spontan merupakan elektron mengalir dari Fe menuju elektroda Cu akan mengakibatkan pelepasan elektron dari elektroda Fe yang mengalami reaksi redoks, di mana Fe2+ akan larut dan mengalami pelepasan lalu akan ditangkap oleh ion Cu2+. Hasil pelepasan dari Fe2+ yang ditangkap Cu2+ mengalami pengendapan logam tembaga hasil pelepasan Fe2+ dan ditangkap oleh ion Cu2+ akan menghasilkan tenaga listrik yang dihantarkan pada kabel yang dipasang pada tembaga dan seng lalu dialirkan sehingga lampu LED yang telah dipasang dapat menyala. Setelah kita mendengarkan penjelasan-penjelasan tadi, dapat disimpulkan yang pertama, cara jeruk nipis untuk dijadikan baterai yaitu dengan mentancapkan paku payung pada setiap jeruk sebagai kutub negatif dan uang logam tembaga sebagai kutub positif, sehingga jeruk nipis dapat dijadikan baterai yang mampu mengantarkan arus listrik. Yang kedua, reaksi kimia yang terjadi pada pembuatan baterai listrik sederhana ini adalah reaksi redoks. Yang ketiga, pada percobaan ini, paku berperan sebagai anoda, sedangkan koin tembaga sebagai katoda. Itu artinya, paku akan mengalami reaksi oksidasi, sedangkan koin tembaga akan mengalami reaksi reduksi. Berikut pembagian tugas pada pelaksanaan RBL Kimia semester 2 pada kelompok kami dalam pembuatan baterai sederhana dengan jeruk nipis. Sedangkan berikut ini adalah referensi yang digunakan dalam pelaksanaan RBL Kimia semester 2 ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.